Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa, NIM 2001020035, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan akuntansi. Mata kuliah pengantar akuntansi dengan dosen pembimbing Ibu Yuli Nurhayati, SE MSI. Baiklah, pada pertemuan kelima membahas tentang jurnal umum, kemudian memposting ke buku besar, lalu membuat neraca saldo dan laporan keuangan. Nah, baiklah, sebelum kita mulai dengan pembahasan soal, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu mengenai pengertian dari jurnal umum. Jurnal umum dalam ilmu akuntansi dan pembukuan adalah semua transaksi keuangan suatu badan usaha atau organisasi yang dicatat secara kronologis dan bertujuan untuk pendataan, termasuk di dalamnya jumlah transaksi, nama-nama transaksi, baik mempengaruhi atau dipengaruhi, dan waktu transaksi berjalan. Kemudian memposting ke buku besar. Buku besar adalah buku yang berisi kumpulan akun-akun perkiraan yang terkait dengan pencatatan transaksi keuangan yang mengikhtisarkan buku pembantu yang berisi semua daftar perubahan laporan keuangan dari suatu entitas atau perusahaan. Lalu kemudian neraca saldo. Neraca saldo atau sebagian masyarakat menyebutnya dengan istilah trial balance merupakan suatu daftar yang berisi keseluruhan data-data dari buku besar perusahaan seperti nomor akun, nama akun, debit dan kredit pada periode tertentu. Nah, di sini kan ada istilah trial balance. Jadi di sini ada kan istilah sisi kanan dan sisi kiri harus balance, harus seimbang. Jadi agar mengetahui penghitungan benar atau salah di neraca saldo itu hasilnya harus balance. Dan neraca saldo merupakan salah satu tahapan dalam akuntansi yang semestinya disusun setelah pemostingan jurnal umum, buku besar. Lalu setelah membuat neraca saldo, laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Di sini saya membuat laporan keuangannya, yaitu meliputi laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca keuangan. Baiklah, saya di sini mengambil contoh Dealer Sanjaya Maret 2019. Berikut transaksi-transaksi di Dealer Sanjaya yang terjadi pada bulan Maret 2019. Pada 1 Maret, Tuan Sanjaya mendirikan dealer mobil dengan menyetor uang pribadinya ke kas perusahaan sebesar 45 juta. Lalu pada tanggal 4 Maret, untuk menambah kas perusahaan, Tuan Sanjaya meminjam uang ke Bank BCA sebesar 25 juta. Pada tanggal 6 Maret, Dealer Sanjaya membeli perlengkapan dealer sebesar 7 juta secara tunai. Lalu pada tanggal 9 Maret, Tuan Sanjaya mengambil uang kas perusahaan sebesar 5 juta untuk keperluan pribadi. Lalu pada tanggal 12 Maret, Tuan Sanjaya membeli perlengkapan dari toko Bintang Timur senilai 20 juta secara kredit dengan rincian sebagai berikut. 1. Membeli 18 macam alat kunci mobil senilai 7 juta. 2. Membeli 1 mesin kompresor senilai 6 juta. 3. Membeli 16 macam oli mobil senilai 3 juta. 4. Membeli spare part dan suku cadang senilai 4 juta. Lalu pada tanggal 15 Maret, Dealer Sanjaya menerima pendapatan jasa otomotif sebesar 15 juta dari customer baru. Lalu pada tanggal 17 Maret, Tuan Sanjaya membayar sebagian hutang pada toko Bintang Timur sebesar 9.700.000 untuk pembelian pada tanggal 12 Maret lalu.
Pada tanggal 25 Maret, Tuan Sanjaya membayar gaji 2 karyawan dealer sebesar 6.200.000. Lalu pada tanggal 26 Maret, dealer Sanjaya melakukan jasa perbaikan mobil sebesar 11 juta dan pembayaran akan diterima pada 1 bulan kemudian. Pada tanggal 27 Maret, perlengkapan dealer yang sudah terpakai sebesar 8 juta. Pada 29 Maret, tagihan pemakaian listrik PLN dealer Sanjaya sebesar 600.000 dan tagihan pemakaian air PDAM sebesar 120.000. Pada 31 Maret, Tuan Sanjaya membayar uang sewa ruko sebesar 15 juta sampai bulan April 2019. Setelah membuat contoh soal, kita akan membuat tabel jurnal umum. Nah, inilah jurnal umumnya. Sebelum kita membuat tabel seperti ini, terlebih dahulu kita membuat judulnya. Kemudian tabel terdiri dari 5 kolom. Di sini tertulis tanggal, yaitu tanggal transaksi, nama akun, referensi, debit, kredit. Di sini tertulis pada tanggal 1 Maret dengan nomor referensi 11. Nomor referensi ini sudah tertera ya. Lebih sebaiknya sebelum kita membuat jurnal umum, terlebih dahulu kita mempelajari dan mengetahui nomor-nomor kode-kode referensi ini agar memudahkan kita untuk mengetahui nama akun. Di sini tertulis kas bertambah di debit 45 juta, lalu modal bertambah di kredit 45 juta. Lalu pada tanggal 4 Maret, kas bertambah 25 juta di debit, hutang bank BCA bertambah di kredit 25 juta. Kemudian pada 6 Maret, perlengkapan bertambah di debit 7 juta, kas bertambah di kredit 7 juta. Dan kita total seluruh debit 167.620 juta, di kredit juga 167.620 juta. Baiklah, setelah jurnal umum, kemudian kita memposting ke buku besar. Buku besar terdiri dari, di sini kan terdiri dari akun-akun. Jadi akunnya dipisah-pisah seperti nomor referensi 11 kas. Jadi yang dimaksud di sini kan kas semua. Ini piutang usaha, hanya piutang usaha, perlengkapan, sewa dibayar di muka. Nah, di sini di buku besar, saat kita membuat buku besar, lalu pada tanggal, di sini nama akun, di sini hanya debit, kredit, dan saldo. Pada nomor referensi 111 kas, pada tanggal 1 Maret, modal Tuan Sanjaya masuk ke debit, itu terhitung di saldo 45 juta. Pada 4 Maret, hutang bank BCA masuk ke debit 25 juta. Jadi di sini saldo 70 juta. Di sini langsung bedanya kalau langsung di buku besar, setelah modal 45 juta langsung ditambah dari debit yang baru 25 juta jadi 70 juta. Lalu pada tanggal 6 Maret perlengkapan masuk di kredit 7 juta. Dari 70 tadi dikurang 7 juta, jadi di saldo masuk 63 juta. Baiklah, setelah jurnal umum, kemudian kita memposting ke buku besar. Buku besar terdiri dari, di sini kan terdiri dari akun-akun. Jadi akunnya dipisah-pisah seperti nomor referensi 11 kas. Jadi yang dimaksud di sini kan kas semua. Ini piutang usaha, hanya piutang usaha, perlengkapan, sewa dibayar di muka. Nah, di sini di buku besar, saat kita membuat buku besar,
Lalu pada tanggal, di sini nama akun, di sini hanya debit, kredit, dan saldo. Pada nomor referensi 111 kas, pada tanggal 1 Maret modal Tuan Sanjaya masuk ke debit, itu terhitung di saldo 45 juta. Pada 4 Maret hutang bank BCA masuk ke debit 25 juta. Jadi di sini saldo 70 juta. Di sini langsung bedanya kalau langsung di buku besar, setelah modal 45 juta langsung ditambah dari debit yang baru 25 juta jadi 70 juta. Lalu pada tanggal 6 Maret perlengkapan masuk di kredit 7 juta. Dari 70 tadi dikurang 7 juta jadi di saldo masuk 63 juta. Ini tertera. Jadi hasil akhir dari saldo 41.380 juta. Di sini piutang usaha hanya satu, hutang pada tanggal 26 Maret, pendapatan jasa di debit 11 juta. Jadi saldonya 11 juta. Kemudian pada nomor referensi 113 di perlengkapan tanggal 6 Maret kas masuk ke debit 7 juta, saldo 7 juta. Kemudian hutang usaha masuk di debit 20 juta, kemudian 7 juta ditambah 20 juta jadi 27 juta saldonya. Kemudian beban perlengkapan masuk di kredit 8 juta. Jadi saldo tinggal 19 juta. Lalu sewa dibayar di muka dengan nomor referensi 114. Pada tanggal 31 Maret, kas bertambah di debit 15 juta, saldo 15 juta. Di sini kan tertera perhitungan sewa 15 juta per 2 bulan, jadi 7.500.000. Di sini tertulis jadi 2 kali. 15 juta itu dibagi 2, jadi 7.500.000. Modal Tuan Sanjaya pada nomor referensi 411 pada 1 Maret kas bertambah di kredit, saldo berkurang 45 juta. Pada hutang usaha nomor referensi 511 pada tanggal 12 Maret nama akun di perlengkapan masuk di kredit 20 juta. Kemudian pada 17 Maret di kas, nama akun kas di debit 9.700.000. Jadi di sini saldonya min berarti berkurang, jadi tinggal 10.200.000. Kemudian hutang bank nomor referensi 611 tanggal 4 Maret nama akun kas masuk ke kredit 25 juta, saldo berkurang jadi 25 juta. Tuan Sanjaya nomor akun 412 pada tanggal 9 Maret nama akun kas masuk ke debit 5 juta, kemudian saldo 5 juta. Pendapatan jasa 311 tanggal 15 Maret nama akun kas masuk ke kredit 15 juta, saldo 15 juta. Kurang ya. Pada 26 Maret piutang usaha masuk di kredit 11 juta. Jadi dari 15 juta ditambah 11 juta jadi 26 juta. Beban perlengkapan dengan nomor referensi 711 pada tanggal 31 Maret nama akun perlengkapan masuk ke debit, saldo 8 juta. Pada beban gaji nomor referensi 712 pada tanggal 25 Maret nama akun kas masuk ke debit 6.200.000, saldo 6.200.000. Kemudian seterusnya beban listrik, beban air PDAM, beban sewa. Nah, di sini kan tertulis ayat jurnal penyesuaian disesuaikan karena pemakaian perlengkapan tanggal 27 Maret. Di sini tertera pada tanggal 31 Maret beban perlengkapan 8 juta, perlengkapan 8 juta. Disesuaikan karena ada sisa pembayaran untuk bulan berikutnya yaitu April. Jadi pada tanggal 31 Maret beban sewa 7.500.000,
Terus sewa dibayar di muka 7.500.000. Nah, baiklah, di sini kita membuat ke tabel neraca saldo. Di sini tertulis Dahlia Sanjaya neraca saldo disesuaikan per 31 Maret 2019. Dalam tabel terdapat 4 kolom yang terdiri dari kode akun, nama akun, debit, dan kredit. Di sini kode akun yang di sini kan satu-satu ini didapatkan dari buku besar tadi ya, dari kode referensi tadi. Nama akun, kemudian debit. Nah, di sini kan kode akun 11, nama akun kas masuk ke debit 41.380.000. Ini dapat dari hasil akhir dari kas tadi, perhitungan akhir kas. Kemudian kode akun 112, nama akun piutang usaha. Begitu juga hasilnya tadi 11 juta dan seterusnya. Nah, dari perhitungan debit dan kreditnya di sini sama. Jadi balance. Baiklah, kita masuk ke laporan laba dan rugi ya. Di sini nama akun dan saldo. Ini pendapatan jasa dikurang beban-beban. Di sini pendapatan jasa dengan jumlah tadi ya di neraca saldo sejumlah 26 juta. Kemudian beban-beban seperti beban perlengkapan, beban gaji, beban listrik, beban air PDAM, beban sewa di total ditambah. Jadi total beban senilai 22.420. Kemudian pajak penghasilan tidak ada, laba bersih telah pajak atau EBT jadi 3.580.000 tetap ya. Kemudian laporan perubahan modal. Nah, laporan perubahan modal ini mudah ya, karena nama akun dan saldo. Nah, modal awal, jadi modal awal tadi yang yaitu senilai 45 juta. Kemudian dijumlah dengan laba bersih. Laba bersihnya kan tadi 3.580.000. Jadi di sini dikurang karena tadi ada pemakaian privat Tuan Sanjaya senilai 5 juta. Jadi pengurangan modal di sini senilai 1.420.000. Jadi total akhirnya 43.580.000. Kemudian masuk ke neraca keuangan. Nah, di sini terdapat aktiva dan pasiva. Yaitu aktiva lancar, yaitu terdiri dari kas, piutang, perlengkapan, dan sewa dibayar di muka. Jadi kita total aktiva 7.078.880.000. Dan itu pasiva lancar terdiri dari hutang usaha, hutang bank, ekuitas, modal Tuan Sanjaya. Di sini tertulis total pasiva 78.880.000. Sama ya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Semoga bisa dimengerti dan dipahami. Saya akhiru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.